Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Kak. Ya, pada kesempatan kali ini kakak akan membahas materi tentang kejayaan intelektual ilmuwan Islam pada Daulah Abbasiyah. Namun, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari kali ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, ketua kelasnya. Ya, Agung, silahkan pimpin doa. Ya, Kak. Raditu billah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Baik, selanjutnya, apakah dari adik-adik ini sudah ada yang pernah mendengar ataupun sudah mengetahui tentang kejayaan intelektual Islam, ilmuwan Kak. Islam Daulah Abbasiyah? Belum, Kak. Baik, jika belum mari kita bahas pada kesempatan kali ini. Ilmuwan Islam Daulah Abbasiyah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini terbagi dalam beberapa cabang keilmuan seperti pada ilmu astronomi, ilmu kimia, ilmu kedokteran, dan juga ilmu filsafat. Baik, bidang pertama yang akan kita bahas adalah ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran ini mulai berkembang di masa dinasti Abbasiyah, yaitu pada Khalifah Al-Wathiq. Tokoh pertama yang akan kita bahas yaitu Ali ibnu Robban At-Tabari, yang merupakan dokter masyhur di abad klasik. Ali ibnu Robban At-Tabari, beliau ini lahir pada tahun 838 Masehi di Amoy, Iran. Beliau ini dahulunya merupakan seseorang yang menganut agama Kristen dari Tabaristan. Akan tetapi, kemudian beliau masuk Islam pada masa kekhalifahan Al-Mu'tasim. Dan kemudian Ali ibn Robban At-Tabari ini diangkat menjadi dokter pribadinya Khalifah Al-Mutawakkil. Nah, beliau ini tidak hanya ahli dalam bidang kedokteran saja, akan tetapi beliau juga mahir dalam bidang lainnya seperti bidang matematika, filsafat, astronomi, dan juga sastra. Kemudian Ali ibn Robban At-Tabari ini menghembuskan nafas terakhirnya di Baghdad, Irak pada tahun 870 Masehi. Selanjutnya karya-karya Ali ibn Robban At-Tabari, yaitu ada Firdaus Al-Hikmah, yang mana merupakan sebuah ensiklopedia kesehatan yang di dalamnya itu memuat tentang obat-obatan dan cabang ilmu kedokteran. Kemudian ada Ad-Din Daulah, yaitu kitab yang membahas tentang agama dan negara. Kemudian juga ada Hifdzus Shihah, yaitu buku yang menjelaskan cara menjaga kesehatan. Selanjutnya, ilmuwan bidang kedokteran selanjutnya yang akan kita bahas adalah Ar-Razi, yaitu sang penemu penyakit cacar air dan darah tinggi. Ar-Razi memiliki nama asli yaitu Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Lahir pada tahun 856 Masehi di Ray, Persia. Ar-Razi ini merupakan murid dari ilmuwan yang sebelumnya kita bahas, yaitu Ali ibn Robban At-Tabari. Nah, Ar-Razi ini wafat pada tahun 932 Masehi di Ray, Persia. Selain dikenal sebagai seorang dokter, Ar-Razi juga dikenal sebagai penulis yang aktif dalam menghasilkan karya-karya ilmiah. Kurang lebih ada sekitar 200 karya ilmiah yang telah dihasilkannya. Al-Hawal atau Hisa ini dikatakan sebagai buku yang komprehensif. Buku ini dianggap sebagai karya utama dari Ar-Razi dalam bidang kedokteran. Kemudian ada Al-Judari wal Hasbah, yaitu buku ini membahas tentang penyakit cacar air, campak, dan bisul. Karya ini disebut sebagai mahkota dalam literatur ilmu kedokteran. Kemudian ada Ibnu Sina. Orang Arab itu memberinya gelar Syekh Quraisy atau pemimpin orang terpelajar.
dan di dunia barat dikenal sebagai Avicenna. Ibnu Sina memiliki nama asli yaitu Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Ali bin Sina. Lahir di Isfina, Bukhara pada bulan Safar 370 Hijriah atau 980 Masehi. Ibnu Sina ini dikenal dengan penemuannya tentang peredaran darah manusia. Ibnu Sina ini juga dikenal sebagai ilmuwan muslim pertama yang mengatakan bahwa selama dalam kandungan, bayi itu mengambil makanannya lewat tali pusar. Ibnu Sina ini wafat pada tahun 1037 Masehi. Selanjutnya, karya-karya Ibnu Sina antara lain itu ada Al-Qanun fit Tibb atau dasar-dasar ilmu kedokteran, dan ada Asyifa yang berisikan tentang cara pengobatan yang di dalamnya itu termasuk penyakit syaraf. Selanjutnya kita akan membahas ilmu filsafat Islam. Yang pertama ada Al-Kindi. Al-Kindi ini seorang filsuf muslim pertama dan juga memiliki gelar Father of Arab Philosophy. Al-Kindi memiliki nama asli yaitu Abu Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Sabah Al-Kindi. Al-Kindi ini lahir di Baghdad, Irak pada tahun 185 Hijriah atau 800 Masehi. Al-Kindi memiliki kurang lebih 361 buah karya ilmiah, namun kebanyakan dari karyanya tersebut itu tidak dapat ditemukan. Salah satu karyanya yang terkenal yaitu Risalah fi Madkhal al-Mantiq bil Istifa al-Qaul al-Fiqh, yang berisikan tentang pengantar lengkap ilmu logika. Nah, Al-Kindi ini wafat pada tahun 873 Masehi di usianya yang ke-72 tahun. Selanjutnya ada Al-Imam Al-Ghazali, salah satu ilmuwan yang terkenal dalam ilmu filsafat. Al-Ghazali ini memiliki nama lengkap yaitu Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Beliau dilahirkan di Tusi, Khurasan pada tahun 1059 Masehi. Imam Al-Ghazali ini salah satunya adalah Al-Haramain Al-Juwaini. Nah, ini adalah salah satu guru daripada Al-Imam Al-Ghazali. Nah, Al-Haramain Al-Juwaini ini merupakan seorang ulama besar dan juga mengajar di Madrasah An-Nizamiyah di Baghdad, Irak. Karya-karya Imam Al-Ghazali itu antara lain ada Tahafut Falasifah yang berisikan tentang filsafat Islam, dan ada juga kitabnya yang paling terkenal yaitu Ihya Ulumuddin, yang mana kitab Ihya Ulumuddin itu membahas tentang kaidah dan prinsip menyucikan jiwa. Selanjutnya kita akan membahas pada bidang ilmu kimia. Ilmuwan kimia masa Daulah Abbasiyah yang terkenal yaitu Abu Musa Jabir bin Hayyan. Nah, beliau ini lahir tahun 750 Masehi di Kufah. Guru beliau ini bernama Barmaki Vizier. Orang Arab ini mengenal Abu Musa Jabir bin Hayyan ini dengan sebutan Geber. Nah, Geber ini dikenal sebagai bapak kimia muslim pertama. Selanjutnya, Abu Musa Jabir bin Hayyan ini bisa dibilang sangatlah produktif. Hal ini tampak dengan banyak penemuan-penemuan dalam ilmu kimia yang ditemukan seperti sublimasi, kristalisasi, penguapan, dan lainnya. Selain itu, beliau juga banyak menghasilkan kitab-kitab yang penting dalam perkembangan ilmu kimia, antara lain seperti Al-Kimia, Al-Sab'in, Ar-Rahmah, dan masih banyak lain.
dan masih banyak lagi. Kemudian di bidang astronomi. Nah, ilmuwan di bidang astronomi yaitu ada Al-Khawarizmi, memiliki nama lengkap Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi atau Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusuf. Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa ia lahir pada pertengahan abad ke-9 Masehi. Kemudian sumber lain juga menyebutkan pada tahun 780 Masehi di Uzbekistan. Kemudian Al-Khawarizmi ini merupakan sosok yang sangat cerdas. Hal ini terbukti di usianya yang masih muda. Beliau sudah bekerja di Baitul Hikmah di bawah kepemimpinan Al-Ma'mun. Kemudian Al-Khawarizmi ini juga pernah bekerja di observatorium dan juga dipercaya untuk memimpin perpustakaan khalifah. Selanjutnya, ada banyak karya yang dihasilkan oleh Al-Khawarizmi, khususnya dalam bidang matematika, astronomi, dan lainnya. Karya-karya yang dihasilkan oleh Al-Khawarizmi ini antara lain seperti Al-Jabal wa Al-Muqabalah, Lisan Al-Jabar wa Al-Muqabalah, yang mana mengenalkan cabang ilmu dari matematika seperti aljabar, aritmatika, dan masih banyak lainnya. Ya, demikianlah materi tentang kejayaan intelektual ilmuwan muslim Daulah Abbasiyah. Semoga adik-adik dapat mengambil hikmah dari kita mempelajari biografi tokoh-tokoh tersebut. Kemudian sebelum kita tutup pertemuan kali ini, marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.